Guys, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Klik tombol loncengnya guys, agar dapat pemberitahuan bila mana saya upload video-video terbaru. Kalau kalian ada saran, kritik, atau pertanyaan, coret-coret di kolom komentar guys. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi guys di Giartin Channel. Segmen kali ini guys, kita akan membedakan antara pakan ternak ya. Ada Indigo Vera dan dadap B. Nah, Indigo Vera seperti apa? Pohonnya langsung kita tanya pada yang punya kambingnya guys. Karena Indigo Vera ini kambing tidak terlalu suka karena baunya agak-agak langu. Nah, detailnya seperti apa, jelasnya seperti apa, kita langsung tanyakan kepada yang bersangkutan. Ini saya dari peternak kecil-kecilan mau memperbandingkan antara dadap B atau stek sama Indigo Vera yang direkom sama peternak-peternak kambing. Ini mau saya jelaskan perbedaan antara Indigo sama dadap B atau stek. Ini perbedaannya. Kalau ini namanya Indigo. Ini Indigo tuh belakangnya begini. Ini yang Indigo. Seperti ini. Nah, pohonnya seperti ini, Indigo Vera. Itu Indigo Vera. Nah, kalau yang ini namanya stek atau dadap B. Kalau dilihat secara kasat mata hampir menyerupai, bentuknya menyerupai. Nah, hampir sama bentuknya, sama, tapi ada tapinya. Kalau kita lihat dengan tangan, kita raba, Indigo Vera daunnya lebih tipis dan lebih mengandung sedikit air. Ini belakangnya itu masih ada bulu halus ya, bulu lembut kalau Indigo Vera. Tapi kalau dadap B atau stek, daunnya agak tebal dan mengandung banyak air, dan permukaan atau belakangnya daun lebih halus, hampir tidak ada bulu. Kan sama, ini menyerupai, tapi kita kan nggak bisa membedakan ini Indigo apa dadap, nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita lihat pohonnya nanti bisa membedakan. Dari segi baunya pun beda. Nah, kalau yang Indigo Vera agak-agak langu. Nah, kalau dadap hampir tidak ada baunya. Oke, begitu. Oke guys, tadi kan penjelasannya antara perbedaannya ya, antara dadap B dan Indigo Vera. Nah, untuk penjelasannya langsung aja cekidot. Tumbuhan Indigo Vera sudah lama dikenal di Indonesia. Informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa Indigo Vera dibawa ke Indonesia oleh bangsa Eropa sekitar tahun 1900 dan sekarang terus berkembang secara luas. Tanaman ini memiliki nama lain dalam bahasa Jawa yang berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai tarum, nila, indigo, dan tom. Di wilayah Jawa Barat, tanaman yang dikenal dengan nama tarum ini sudah ada sejak lama, digunakan sebagai pewarna kain. Pemanfaatan tumbuhan ini sebagai pakan ternak baik di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah lainnya di Indonesia baru dipublikasikan pada awal tahun 2000. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalsium. Perkebunan Indigo Vera yang pertama di Indonesia adalah di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagai salah satu tanaman yang wajib ditanam di samping kopi, karet, tebu, dan teh, pada saat tanam paksa pada tahun 1830, jauh sebelum tahun 1900, selanjutnya dilaporkan bahwa masyarakat di sekitar Ambarawa, Jawa Tengah hanya mengetahui bahwa Indigo Vera baik sebagai tanaman peneduh kopi dan bisa menyuburkan tanaman kopi. Memiliki jenis yang sangat banyak sekali.
ada yang menyebutkan sekitar 700-an. Tapi jenis yang paling mudah ditemui adalah Indigofera spicata, Indigofera stragalina, Indigofera tinctoria, Indigofera natalensis, Indigofera arecta, Indigofera zollingeriana, dan Indigofera australis. Indigofera terbagi dalam 3 kelas. Kualitas pertama, tanaman ini hanya bisa dipanen bagian daunnya saja yang dipanen usia 1 bulan. Kualitas kedua, bagian pohon Indigofera yang diambil daun dan batangnya yang berukuran kecil. Sementara kualitas ketiga adalah tanaman Indigofera yang bisa dipanen setiap 2 bulan, yang diambil dari daun dan batangnya. Perbedaan dari ketiga kelas ini yaitu kandungan proteinnya ya guys. Kualitas pertama mengandung protein 31, kualitas kedua berprotein 26 sampai 27, dan kualitas ketiga dengan protein 20. Indigofera merupakan hijauan pakan ternak jenis leguminosa, pohon yang memiliki nutrisi tinggi. Rata-rata tinggi pohon Indigofera sedang, namun memiliki daun yang lebat dan bisa berproduksi banyak. Selain itu, pakan ternak murah dan berkualitas ini diyakini bisa menurunkan biaya produksi pakan. Karena dari 1 hektar Indigofera ini cukup untuk 10 ekor sapi. Berarti bisa kalian bayangkan, kalau di 1 sapi sama dengan 5 sampai 8 kambing, berapa jadinya? Sementara untuk 1 hektar rumput biasanya hanya cukup untuk 1 ekor sapi, sehingga sangat produktif dan efisien. Hal ini bisa berdampak pada turunnya biaya produksi ternak, sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Dengan demikian akan menurunkan harga daging di pasaran. Beberapa keunggulan dari tanaman Indigofera adalah mengandung protein yang tinggi sehingga bagus untuk penggemukan ternak. Oh no. Memiliki nilai kecernaan yang tinggi sehingga akan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada yang terbuang bersama kotoran. Kandungan mineralnya sangat ideal terhadap kebutuhan ternak, bisa membantu pertumbuhan ternak lebih optimal. Kandungan taninnya sangat rendah, berkisar antara 0,6 sampai 1,4 ppm, jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat anti nutrisi. Rendahnya kandungan tanin ini berdampak positif terhadap palatabilitasnya dalam kurung disukai ternak ya guys. Produksi pakan Indigofera dalam 1 hektar bisa menghasilkan 12 ton per 1 kali panen. Sementara waktu tanam yang dibutuhkan 40 sampai 50 hari dengan harga 400 per kilo, sehingga akan menghasilkan 4,8 juta per 1 kali panen atau 3,6 juta per bulan. Diharapkan dengan keunggulan ini bisa menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, karena Indigofera ini mudah dibudidayakan dan tahan dalam kondisi kering. Produksi hijauan per tahunnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman sejenis lainnya dan bisa panen hingga 9 kali per tahun, serta memiliki protein yang sangat tinggi. Hewan ternak lain pun bisa mengkonsumsi pakan ternak ini karena tidak memiliki bahan yang berbahaya untuk ternak. Tanaman ini bisa juga berfungsi sebagai konservasi kawasan karena bisa sebagai tanaman penahan erosi dan bisa memperbaiki struktur tanah. Ini untuk tanaman yang sudah kita tebang ya guys. Cara menebangnya seperti ini ya, dengan di ujung-ujung pangkalnya seperti ini. Oke guys, sekarang kita kasih makan Indigofera tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, kambing tidak terlalu suka, tetapi karena lapar belum saya kasih pakan, makanya dia lahap. Demikian guys penjelasan mengenai tanaman Indigofera untuk ternak dan kegunaannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.